Di sebuah desa kecil di kaki hutan lebat tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia hanyalah pemuda desa biasa yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu sederhana beratap jerami. Hidup mereka tenang, jauh dari kemewahan, namun cukup untuk bertahan dari hari ke hari. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Jaka sudah bersiap dengan busur dan anak panah di punggungnya. Hutan adalah sumber kehidupannya. Dari sanalah ia berburu dan mencari hasil alam untuk dijual atau dimakan bersama ibunya. Suatu pagi, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dan sunyi. Ibunya berdiri di ambang pintu memandang Jaka dengan tatapan cemas. "Tarub, entah mengapa ibu merasa tak tenang hari ini," ucapnya pelan. Jaka tersenyum lembut. "Jangan khawatir, Bu. Aku hanya berburu seperti biasa. Sebelum senja aku sudah pulang." Ibunya mengangguk, meski hatinya masih berat. Jaka melangkah memasuki hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Biasanya terdengar kicauan burung dan suara binatang liar. Namun hari itu hutan terasa berbeda. Ia berhenti sejenak. Aneh, tak ada jejak rusa, tak ada suara apapun. Tiba-tiba angin berhembus memutar, menggugurkan dedaunan dari pepohonan tinggi. Di antara batang-batang pohon besar, tampak cahaya lembut berkilau. Rasa penasaran mengalahkan kewaspadaannya. Jaka mengikuti cahaya itu. Tak lama kemudian, hutan terbuka memperlihatkan sebuah telaga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Airnya begitu jernih, memantulkan langit seperti cermin besar. Saat ia melangkah mendekat, langit di atas telaga bergetar halus. 7 cahaya turun perlahan dari angkasa. Jaka tertegun. Cahaya-cahaya itu berubah menjadi 7 perempuan cantik berbusana putih keemasan. Rambut mereka panjang hitam berkilau. Wajah mereka bersinar lembut. Mereka tertawa ringan seperti gemerincing lonceng. Jaka segera bersembunyi di balik pohon besar, jantungnya berdegup kencang. Apakah aku sedang bermimpi? Ketujuh perempuan itu meletakkan selendang bercahaya mereka di atas batu besar di tepi telaga. Lalu mereka turun ke air dan mandi dengan riang. Air berkilau memantulkan cahaya tubuh mereka. Namun dari 7 sosok itu, mata Jaka terpaku pada satu perempuan yang paling anggun. Wajahnya lembut, tatapannya teduh, gerakannya tenang penuh wibawa. Hati Jaka berdebar semakin cepat. Siapa dia? Sebuah pikiran muncul di benaknya. Jika satu selendang disembunyikan, maka pemiliknya tak akan bisa kembali ke langit. Tangannya mulai gemetar. Ia tahu itu salah, namun perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya menguasai dirinya. Dengan perlahan, ia merangkak mendekati batu tempat selendang berada. Ia meraih satu selendang keemasan dan menyembunyikannya di balik pakaiannya. Tak lama kemudian, para perempuan itu selesai mandi. Satu persatu mereka mengenakan selendang masing-masing, tubuh mereka bercahaya lalu terangkat ke langit. Namun satu perempuan tertinggal. Ia mencari-cari dengan panik. Selendangku, di mana selendangku? Langit perlahan tertutup, cahaya memudar. Ia terduduk lemas di tepi telaga. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Melihat itu, hati Jaka terasa teriris. Ia keluar dari persembunyian. Jangan takut, katanya pelan. Perempuan itu menoleh. Wajahnya begitu indah meski diliputi kesedihan. Siapa kau? Tanyanya waspada. Aku Jaka Tarub. Ini wilayah desaku. Mengapa kau menangis di sini? Perempuan itu menatap langit yang telah tertutup. Aku tak bisa kembali ke tempatku. Maksudmu? Ia terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Aku bukan manusia biasa. Jaka pura-pura tidak mengerti. Jika kau tak punya tempat pulang, tinggallah di rumahku. Ibuku baik, kami akan menjagamu. Perempuan itu ragu, namun ia tak punya pilihan. Aku bernama Nawang Wulan, katanya akhirnya. Sejak hari itu,
Nawang Wulan tinggal bersama Jaka dan ibunya. Hari demi hari berlalu, Nawang Wulan belajar menjalani kehidupan manusia. Ia membantu memasak, membersihkan rumah, dan menumbuk padi. Perlahan hubungan antara Jaka dan Nawang Wulan semakin dekat. Kebaikan dan perhatian Jaka membuat hati Nawang Wulan luluh. Akhirnya mereka menikah dalam upacara sederhana di desa. Kehidupan mereka terasa lengkap ketika seorang anak perempuan lahir dari pernikahan itu. Namun ada satu hal yang membuat Jaka heran. Suatu hari, ia melihat Nawang Wulan memasukkan hanya 1 butir padi ke dalam periuk. Tak lama kemudian, periuk itu penuh dengan nasi matang. Jaka tertegun. Bagaimana mungkin hanya 1 butir? Nawang Wulan menatapnya serius. Tarup, dengarkan aku. Jangan pernah membuka tutup periuk saat aku memasak, apapun yang terjadi. Kenapa? Itu syaratnya. Jika kau melanggarnya, keajaiban ini akan hilang. Jaka mengangguk. Namun seiring waktu, rasa penasaran mulai tumbuh dalam hatinya. Suatu hari, saat Nawang Wulan pergi ke sungai, Jaka berdiri di depan periuk yang sedang dimasak. Ia teringat pesan istrinya. Jangan pernah membuka tutupnya. Tangannya gemetar. Aku hanya ingin tahu, hanya sebentar saja. Perlahan ia mengangkat tutup periuk. Di dalamnya hanya ada 1 butir padi. Seketika cahaya lembut di dalam rumah memudar. Keajaiban itu hilang. Saat Nawang Wulan kembali, ia langsung terdiam. Ia menatap periuk, lalu menatap Jaka. Kau membukanya, ucapnya pelan. Jaka menunduk. Aku hanya ingin tahu. Air mata mengalir di pipi Nawang Wulan. Karena itu kesaktianku hilang. Semenjak sekarang aku harus menanak nasi seperti manusia biasa. Sejak saat itu persediaan padi mereka cepat habis. Suatu hari, saat mencari cadangan padi di lumbung, Nawang Wulan menemukan sesuatu yang tersembunyi di sudut. Selendang emasnya. Tangannya gemetar saat memegangnya. Kenangan hari di telaga kembali terbayang. Ia berjalan keluar membawa selendang itu. Tarup? Jaka menoleh, wajahnya pucat. Selama ini kau yang menyembunyikannya. Jaka berlutut. Aku takut kehilanganmu. Jika kau kembali ke langit, aku tak akan pernah melihatmu lagi. Nawang Wulan menahan air matanya. Cinta yang dimulai dengan kebohongan tak akan membawa kebahagiaan. Langit tiba-tiba terbuka. Cahaya turun menyelimuti tubuhnya. Anaknya menangis memanggil ibunya. Aku harus kembali, kata Nawang Wulan lembut. Jangan tinggalkan kami, teriak Jaka. Aku akan selalu menjaga anak kita dari langit. Ia mengenakan selendangnya. Tubuhnya bercahaya. Perlahan ia terangkat ke udara. Jaka mencoba meraih tangannya, namun cahaya itu semakin tinggi. Nawang Wulan terbang menuju langit dan menghilang. Langit kembali tertutup. Jaka terduduk di tanah memeluk anaknya erat-erat. Sejak hari itu, Jaka Tarub hidup dalam penyesalan. Ia membesarkan anaknya sendirian. Setiap senja, ia berdiri di tepi sawah menatap langit yang memerah. Berharap suatu hari cahaya itu turun kembali. Namun cahaya itu tak pernah datang. Dan begitulah legenda Jaka Tarub mengajarkan bahwa kebohongan sekecil apapun dapat menghancurkan kebahagiaan sebesar apapun. Karena cinta sejati tak pernah bisa dimiliki dengan cara yang salah.